Ya, untuk termokimia ini kita teorinya sedikit saja kita buat. Pertama itu mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Itu yang pertama. Endoterm. Ya. Jadi reaksi eksoterm ini, endoterm ini, untuk reaksi endoterm itu cirinya energi kalor masuk dari lingkungan ke sistem. Ya. Kalau ini sistem, ini lingkungan, energinya masuk. Ini di luar ini lingkungan. Jadi, pada reaksi endoterm, energi kalor masuk dari lingkungan ke sistem. Di sini cirinya yang pertama, delta H-nya meningkat. Ya. Delta H lebih dari 0, positif. Lalu H produk itu lebih besar dari H reaktan, karena dia menyerap energi. Kalau diagram tingkat energinya, saya lihat bocoran diagram tingkat energi keluar. Diagram tingkat energinya jadi kalau di sini ini H produk lebih besar dari H reaktan. Jadi kalau di sini reaktan, ini yang vertikal adalah entalpi ya. H, entalpi itu H. Jadi kalau di sini misalkan reaktan, maka produknya di atas. Ini. Jadi H reaktan itu yang ini. Ya. Sedangkan H produk yang ini. Gitu. Jadi H produknya lebih besar dari H reaktan. Dan reaksinya gini ke atas. Gitu. Ya. Ini diagram tingkat energi reaksi endoterm. Lalu yang kedua adalah reaksi eksoterm. Nah, pada reaksi eksoterm ini
energi kalor keluar dari sistem ke lingkungan. Jadi kalau ini sistem, energinya keluar. Ya. Energi kalor Q ke lingkungan. Nah, pada reaksi eksoterm ini, delta H-nya itu perubahan entalpinya negatif. Di sini H produknya kurang dari H reaktan. Lebih kecil H produk dari entalpi reaktan. Ya. Nah, untuk diagram tingkat energi, ya kalau yang vertikal ini entalpi, ini entalpi H, lalu reaktannya di atas, karena entalpi reaktan lebih besar. Ini reaktan, produknya di bawah, karena entalpi produk mengecil. Jadi ini entalpi reaktan, yang ini entalpi produk. Jadi dia diagram tingkat energinya seperti ini. Ya. Nah, itu mengenai reaksi endo dan ekso. Yang kedua, yang perlu dipahami adalah persamaan termokimia. Ya. Persamaan termokimia ini adalah persamaan reaksi dilengkapi dengan data delta H. Ya. Jadi persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia disertai dengan data delta H. Ada data delta H-nya. Ya, delta H itu perubahan entalpi. Gitu. Ya, jadi data untuk delta H ini, perubahan entalpi ini itu ada beberapa jenis. Ya. Yang pertama itu ada entalpi pembentukan. Ya, entalpi pembentukan ini lambangnya delta HF. F itu formation ya. 0 ini artinya keadaan standar. Ya. Nah, ini entalpi pembentukan ini entalpi dari reaksi pembentukan 1 mol zat ya, dari unsur-unsur bebasnya. Ya. Nah, itu entalpi pembentukan. Ya. Jadi kalau kita ambil contoh, ada reaksi A, H2O ya, H2O itu diambil dari diperoleh dari reaksi H2 dan O2 ya, menjadi H2O. Ya, zat yang terbentuk dia harus di kanan. Ya. Dan dia 1 mol. 1 mol artinya koefisiennya 1. Ini harus 1 koefisiennya. Jadi kalau menyetarakan, yang ini yang diubah. Sini hanya 2 tetap, O-nya 1, berarti ini setengah. Gitu. Jadi delta H-nya ini, delta H reaksi inilah yang sama dengan delta HF. Delta F siapa? H2O. Karena yang terbentuk adalah H2O liquid. Gitu. Nah, itu mengenai entalpi pembentukan. Ya, selanjutnya entalpi
penguraian. Ini delta H D ya, D. Jadi entalpi penguraian ini itu kebalikan dari entalpi pembentukan. Ya. Jadi karena kebalikan, maka nilai delta HD itu negatif dari nilai delta HF, saling negatif ya. Jadi kalau delta HF tahu, delta HD bisa didapat. Definisinya ini, entalpi penguraian itu adalah entalpi dari reaksi penguraian 1 mol zat menjadi unsur-unsur bebasnya. Ya. Kita ambil contoh. Kalau dia penguraian 1 mol zat, berarti mol zat yang mau diuraikan di kiri letaknya. Ya. Itu letaknya di kiri. Ya. Contoh C2H5OH etanol. Ya. Nah, berarti terurai menjadi C-nya ada 2 karbon unsur bebasnya ya. Lalu hidrogen unsur bebasnya itu H2 dalam bentuk gas. Di sini hanya 6, berarti sini 3. Lalu O bentuk bebasnya itu adalah O2 ya, dalam bentuk gas. Di sini O-nya 1. Di sini 1. Delta H-nya inilah yang disebut dengan delta HD. Gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, entalpi delta HD atau min delta HD? Delta HD. Enggak ya? HD nih, min delta HF. Oh iya. Okay. Min delta HF ini. Ya, yang ketiga entalpi pembakaran. Ya, entalpi pembakaran itu adalah entalpi dari reaksi pembakaran 1 mol zat ya. Pembakaran itu artinya direaksikan dengan oksigen. Ya. Gitu. Jadi contoh reaksi pembakaran itu, contoh ini metana dibakar ya, berarti direaksikan dengan oksigen. Hasilnya itu selalu kalau hidrokarbon kan CO2 dan H2O. Jadi dalam menyetarakan yang dibakar itu kan C4, itu harus 1 koefisiennya karena ini 1 mol zat. Ya. Berarti sini hanya 4, sini 2, O-nya sini ini 2, berarti 4, berarti sini 2. Delta H-nya inilah yang disebut dengan delta HC. Gitu. Ya. Nah itu sebenarnya ada entalpi yang lain, tapi nggak terlalu penting. Bisa dibaca saya entalpi pelarutan ya. Ya yang terakhir saya ringkas saja bercepat ke soal-soal. Adalah menentukan delta H ya. Menentukan perubahan entalpi atau delta H. Ya, dalam menentukan delta H ini ada beberapa cara ya. Yang pertama dengan menggunakan kalorimeter. Ya. Jadi
kita gunakan kalorimeter. Ya, kita aduk ya. Nanti dimasukkan zatnya. Gitu. Ya, nanti suhunya meningkat ya. Zatnya bermassa M. Jadi di sini ada rumus ya, Q larutannya. Kalor yang diserap oleh larutan atau zat. Itu rumusnya M kali C larutan kali delta T. Gitu. Jadi kalau kalorimeternya juga diperhitungkan, maka ada Q kalorimeter. Itu adalah C kalorimeter dikali perubahan suhu. Ini dia. Jadi Q reaksinya itu adalah total ini dengan ini, tapi dikasih tanda minus. Ya. Q larutan ditambah Q kalorimeter. Sedangkan cara mencari delta H-nya itu sama dengan Q reaksi. Delta H-nya itu sama dengan Q reaksi. Tapi kalau mau dia dalam mol, Q reaksinya ini dibagi dengan molnya. Ya, ini dalam tiap mol. Yang bawah itu dalam kilojoule per mol. Nah, itu kalau menggunakan kalorimeter. Ya, selanjutnya bagaimana dengan metode yang lain? Ya, cara yang kedua adalah dengan menggunakan data delta HF. Ini. Jadi delta HF-nya diberitahu, maka delta H reaksi itu sama dengan sigma delta HF. Ini sigma total ya, delta HF yang di kanan ya, produk dikurang sigma total delta HF yang di kiri reaktan. Nah, ini rumusnya. Jadi yang ini yang di kanan reaksi, yang ini yang di kiri. Ya, delta F nanti biasanya dikasih tahu di soal. Ya, kita rumusnya dulu nanti ke contoh. Lalu yang ketiga bisa dengan hukum Hess. Ya, hukum Hess ini hukum Hess menyatakan bahwa delta H reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir saja. Ya. Tidak bergantung pada jalannya reaksi. Ya. Jadi mau pakai jalan yang mana dia sama, tetapi tidak bergantung pada jalannya reaksi. Itu. Yang terakhir, yang keempat, dengan menggunakan
data energi ikatan. Ya, energi ikatan. Jadi dengan menggunakan data energi ikatan, delta H bisa dicari ya. Jadi delta H itu adalah sigma energi ikatan reaktan ya yang di kiri dikurang sigma energi ikatan produk ya. Ini yang di kiri berbalik dengan delta HF. Ini kiri kurang kanan. Ya, gitu. Ya, itu mengenai apa ya, teori sekilasnya. Ada pertanyaan di sini sebelum kita ke Enggak, Pak. ya, kita ke soal-soal saja. Ambil dari bukunya SSC ya. Modul kan kayak gini deh. Enggak ya? Biar cepat les. Ada sih Ada yang kayak gini. yang isinya di buku soal gitu ya. Ya, ini contoh pertama. Perhatikan reaksi berikut. 2CuCl solid menjadi 2Cu solid, solid itu padat, tambah Cl2 gas. Untuk reaksi yang ini, delta H-nya positif 274,4 kJ. Lalu reaksi yang kedua, 2CuCl solid ditambah Cl2 gas menjadi 2CuCl2 solid. Untuk reaksi yang ini, delta H-nya negatif 165,8 kJ. Yang ditanya delta H untuk reaksi yang ini. Cu solid tambah Cl2 gas menjadi CuCl2 solid adalah ya yang mana? Yang ini masuk ke konsep hukum Hess. Ya, kalau kayak gini soalnya, ini konsepnya hukum Hess. Ya. Hukum Hess tadi bahwa delta H itu tidak bergantung kepada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan akhir. Gitu. Jadi karena yang ditanya yang ini, berarti kita usahakan awalnya ini. Gitu, awalnya ini. Nah, sekarang lihat reaksi mana yang awalnya itu. Ada Cu di kiri, ada Cl2 di kiri. Berarti yang ini ya. Ini kan ada Cu dan Cl2. Berarti reaksi yang ini kita apain? Kita balik, ya kan? Reaksi yang ini kita balik. Kenapa dibalik? Ini Cu dan Cl2-nya di kanan. Padahal yang diminta Cu dan Cl2-nya di kiri. Kita balik. Lalu ini Cu-nya koefisiennya 1. Padahal ini 2. Dibalik koefisien dibagi 2. Dibagi 2 ya. Nah, itu kita balik. Lalu bagi 2. Koefisien bagi 2.
Ya. Ini ya, apa yang kita dapat? Berarti ini jadi CuS ditambah yang ini duluan ya, kita balik. Ini kan koefisiennya 1 dibagi 2 jadi setengah Cl2. Bisa ya, ini tadi koefisiennya 2. Karena kita bagi 2 jadi 1. Dan kita balik ya, jadi ini yang di kiri, ini yang di kanan. Menjadi, yang ini koefisiennya bagi 2 jadi CuCl ya. Solid. Kalau dibalik, ya, kalau dibalik bagaimana? Delta H berubah tanda ya. Nah, ini catatan. Oh iya, jadi min ya. Kalau reaksi dibalik, ya, kalau reaksinya dibalik, delta H berubah tanda. Kalau di awalnya negatif jadi positif, kalau awalnya positif jadi negatif. Lalu kalau koefisien katakanlah dikali dengan K, ya dikali K atau dibagi K, maka delta H-nya juga dikali K. Bisa ya? Ya, Bang. Jadi ini jadi apa? Delta H-nya jadi berapa? 7. Ini dibalik ya kan? Berarti jadi minus kan? Ini kan positif. Berarti minus. Kalau dibalik dia jadi minus. Lalu karena ini koefisien dibagi 2, makanya pun dibagi 2. Ya 274,4 kita bagi 2. 137,2. Min 137,2. Ya, 137,2. Nah, itu delta H reaksi ini. Selanjutnya kita perhatikan ini CuCl2-nya di kanan. Kita lihat reaksi 2. Nah, ini ada CuCl2 kan? Sama dia di kanan. Berarti reaksinya ini nggak usah dibalik. Sekarang kita dari sini ya. Reaksinya nggak dibalik, tapi koefisiennya kan ini 1. CuCl2-nya ini 2. Berarti koefisiennya dibagi 2. Iya. Iya. Dari reaksi itu kita bagi 2 koefisien. Ya, berarti menjadi nggak usah dibalik ya. 2 CuCl jadi CuCl. Solid tambah Cl2 jadi setengah Cl2 dibagi 2 dia. Atau dikali setengah ya. Iya. Menjadi 2 CuCl, koefisiennya dikali setengah atau bagi 2. Jadi CuCl2 ya. 2. Ya, untuk yang ini delta H-nya karena dia tidak dibalik, tandanya tetap minus ya. Iya. Lalu koefisiennya bagi 2, ini pun kita bagi 2. 165,8 bagi 2. Itu 8, berapa ini? 82,9 ya. Iya, 82,9. Pas ya, 82,9. Pas, Bang. Ya, lalu tinggal kita jumlahkan saja. Reaksi yang ini dengan ini kita jumlahkan. Tinggal kita jumlahkan. Yang sama kiri kanan kita coret. Ini kan CuCl solid di kanan, tapi ada CuCl solid di kiri. Nah, ini coret ya. Gitu. Lalu yang di kiri panah kita total. Di kiri panah ada Cu solid. Ditambah ini kan sama nih, setengah Cl2 tambah setengah Cl2, sama-sama di kiri.
Kalau sama-sama di kiri ditambah. Jadi setengah tambah setengah jadi 1 ya. 1 Cl2. Menjadi yang kanan tinggal Cu Cl2. Cl2. Ya. Jadi kalau delta H-nya ya ditambah juga. Nah, ini kita tambah. Negatif 137,2 tambah negatif 82,9. Karena sama-sama negatif, hasilnya negatif. Tinggal menambah aja ya. 2 tambah 9, 1. Simpan 1. 9 tambah 1, 0. Simpan 1. 0,1. Berapa? 22 ya? Ya, 220,1 kilojoule. Ya, itu jawabannya ya. Yang C. Gitu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Kita ambil contoh berikutnya. Sampai soal apa namanya? Ini dia tadi. Ini hukum Hess. Hukum Hess sudah. Ya, kita coba pakai data delta HF ya. Ya, ini kita ambil contoh berikutnya. Ya, ini pakai data delta HF. Ya. Diketahui delta HF H2O, ini entalpi pembentukan H2O, negatif 242 kJ per mol. Delta HF CO2, negatif 394 kJ per mol. Delta HF C2H2, positif 52 kJ per mol. Jika 52 gram C2H2 dibakar secara sempurna sesuai dengan persamaan ini persamaannya, akan dihasilkan kalor sebesar, nah ini dia pertanyaannya. Kita jawab di samping aja ya. Ya, jadi kita mulai dari reaksi ya. Reaksinya kan 2 C2H2 ditambah O2. Ini udah langsung aja lah ya. Ya, kita cari dulu delta H-nya. Udah ditulis kok di sini reaksinya. Ya, kita cari delta H-nya. Jadi rumus delta H tadi, ini konsepnya kan ya. Konsepnya ini apa? Penentuan delta H dari data delta HF. Gitu. Nah, ini konsep yang kita pakai. Jadi rumusnya tadi udah kita catat ya.
rumusnya tadi delta H itu sama dengan jumlah delta HF produk ya, produk tadi ya, yang di kanan. Produk. Dikurang jumlah delta HF reaktan yang di kiri. Kiri. Ya, itu rumus yang kita gunakan. Ya, yang di kanan mana? Ini ya. Ini yang di kanan. Ada 4CO2 dan 2H2O. 2H2O. Sigma itu artinya total ya. Koefisiennya tetap dikali. Berarti ini 4 dikali delta HF si CO2 ditambah 2 kali delta HF si H2O. Nah, itu yang di kanan. Kurang yang di kiri. Yang di kiri itu yang ini. Ya. Ada 2 delta HF C2H2 dan ada 5 delta HF O2 ya. Nah, selanjutnya O2 itu di molekul bebas. Ya. Ini catatan, delta HF molekul bebas itu 0. Delta F dari molekul bebas atau unsur bebas ya itu 0. Karena nggak perlu dibentuk lagi. Nggak perlu butuh energi untuk membentuk itu. Sudah tersedia dia dalam bentuk seperti itu. Ya. Oksigen molekul bebasnya O2 dalam bentuk gas. Nah, itu dihafal ya. Ini 0. Jadi ini 0. Nah, selanjutnya tinggal kita masuki data. Ya, sama dengan ini 4 dikali delta HFCO2. Delta HFC2 ini min 394. 394 ditambah 2 dikali delta H2O min 242. Yang ini. Lalu kita kurang dengan 2 kali delta HF C2H2. Ini ya, C2H2 52. Positif 52. Ini tadi 0, nggak saya tulis. Ya, kita hitung 4 kali 394. 394 kali 4, 16, 36, 37, 12, 15. Ya. Minus 1576. Lalu ini 2 kali min 42, 242 min 484 ya. Lalu kurang 2 kali 52 104. Itu sama dengan 1576 484 sama-sama min semua ya, digabung. 14 15 16 10 11 2164 min 2164 kilojoule ya. Itulah delta H reaksi ini. Gitu. Ya. Yang diminta bahwa yang dibakar itu 52 gram C2H2. Perhatikan ini C2H2 nih. Sedangkan yang ini delta H-nya untuk C2H2-nya berapa? Lihat reaksi. Ini kan? Karena di sini ada koefisiennya 2, berarti D ini untuk 2 mol.
Kenapa 2 mol? Karena C2H2-nya koefisiennya 2. 2. Nah, itu untuk 2 mol. Yang diminta untuk 52 gram C2H2. Nah, sekarang kita cari 52 gram C2H2 ini berapa mol? Gitu. Nah, hitung rumus mol kan gram bagi mr. Ya. Sekarang kita cari untuk 52 gram C2H2. Ya. Kita cari dulu molnya. Itu gram bagi mr. Gramnya 52. MR-nya berapa? C12 kali 2, 24, H2 kali 1, 2. C52 per 26. Berapa? 2 mol ya? 2 mol. Iya, karena sama. Karena ini 2 mol, ini juga 2 mol. Berarti energi yang dilepas ya ini. Minus artinya energi yang dilepas. Ya. Minus itu artinya melepas energi. Itu kalau dia positif menyerap energi ya. Melepas energi kalor. Itu arti minus. Ya, melepas atau menghasilkan. Berarti jawabannya 2164 ya, D. 64. Ya, sama dia 2 mol. Kalau nggak sama pakai perbandingan. Gitu. Ya, ini kan tadi kita untuk 2 mol 2164 kilojoule yang dilepas. Kita hitung 52 gram C2H2 ternyata 2 mol juga. Berarti kan yang diminta untuk 2 mol C2H2. Berarti 2164 kilojoule ya, itu kesimpulannya. Jadi delta H untuk 52 gram C2H2 adalah negatif 2164 kilojoule ya. Itu jawabannya D. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Bang. Ya, kita sambung. Kita coba yang pakai energi ikatan. Ada. Ya, cuma itu aja. Yang energi ikatan. Ya, kita coba soal BMPTN 2018 ya. Ya, ini ya. Ini soal SBMPTN 2018.
SBMPTN 2018. Ya, ini soalnya. Diketahui nilai energi ikatan rata-rata. Data nilai energi ikatan rata-rata diketahui sebagai berikut. Ini ya. Ikatan CH, energi ikatannya 410 kJ per mol. Ikatan CCl 330 kJ per mol. Ikatan ClCl 243 kJ per mol. Ikatan HCl 432 kJ per mol. Lalu ada reaksi ini. Yang ditanya nilai entalpi reaksi di atas. Nah, reaksi ini perubahan entalpinya berapa? Jadi kalau soalnya seperti ini menggunakan data energi ikatan, kita harus bisa membuat senyawa-senyawa ini dalam bentuk rumus strukturnya. Gitu. Ya, ini konsepnya penentuan delta H dengan data energi ikatan. Jadi kita harus buat reaksinya itu ya dalam rumus strukturnya gitu. C2H6 bagaimana rumus strukturnya? Ini kan alkana ini, C2H6. Iya. Ya. Jadi C2H6 itu ya, kita buat saja langsung reaksinya. Ya, C2H6 itu kan alkana, CnH2n tambah 2. Jadi C dengan C ya. C itu 4 tangannya, berarti 1, 2, 3 lagi. C yang ini 4 tangannya, 1, 2, 3 lagi ya. Jadi pas dia 4. Ya. Berarti di sini sudah pasti H. Yang ini juga H. Inilah rumus struktur C2H6. Ya. Ditambah sekarang Cl2 ini. Ya, Cl2 rumus strukturnya ini kan halogen. Cl dengan Cl gitu. Ya, selanjutnya nih C2H5Cl. Coba perhatikan. Ini hanya jadi 5, hilang 1, gantinya jadi Cl. Berarti ambil aja 1 hanya ini gantikan dengan Cl. Gitu. Bentuknya sama dia, mirip. Berarti C ya punya 4 tangan. Sini H, sini H, sini H, sini H, sini H. Udah 5 hanya, 1 lagi Cl gitu. Ya, ini C2H5Cl. Ditambah HCl ini. Ya HCl biasa saja. H garis Cl gitu. Bisa ya. Nah, jadi kan konsepnya apa rumusnya? Rumus kita apa rumus? Rumusnya kan delta H. Rumus yang akan kita gunakan delta H itu kan tadi jumlah energi ikatan yang di kiri reaktan dikurang jumlah energi ikatan yang di kanan produk gitu. Nah, jadi biar mudah yang sama kiri kanan dicoret. Gitu aja. Ini kan kita melihat garisnya deh ya, ikatan itu ditandai oleh garis. Yang ini CH dengan ini sama, coret ya.
Kan sama ini. Iya, Bang. Yang ini juga sama, coret. Yang ini dengan ini sama, coret. Biar mudah, ini dengan ini sama, coret. Ini dengan ini sama, coret. Ini C dengan C, sama ini. C dengan C, coret. Nah, yang ini nggak bisa dicoret karena nggak Beda. sama. Ini kan C dengan H, sedangkan ikatan yang ini C dengan CL. Nggak sama. Jadi yang sama yang boleh dicoret. Berarti tinggallah yang belum dicoret. C sama H. Yang di kiri apa? CH ya kan? C, H. Iya. Satu aja kan? Tinggal. Ikatan yang belum dicoret kan ini sama ini saja. Ditambah CL. Nah, itu yang di kiri. Dikurang yang di kanan. Kurang. CCL. Ditambah HCL. Iya gitu. Tinggal masukkan angkanya. CH itu 410. CL ini 243. Kurang CCL 330. Ditambah HCL 432. Ini ditambah 653. Kurang ini 762. Iya, ini kita kurang. Karena ini lebih kecil minus ya. 653 kan lebih kecil dari 762. Pasti hasilnya minus. Tinggal kurangkan besar kecil ya. 2 kurang 3, 9. Tinggal 5 kurang 5, 0. Tinggal 7 kurang 6, 1. Ya. Jadi minus 109 kilojoule per mol ya. Nah itu jawabannya yang D. Nah sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Enggak, Bang. Oke, kalau nggak ada, kita ke soal berikut. Ini tadi yang 2018 ya. Kita coba yang 2017. Ya, ini yang 2017. Pembakaran gas metana MR-nya 16 dilakukan dalam kalorimeter bom yang mempunyai kapasitas kalor 2000 Joule per Kelvin dan berisi 500 gram air. Menurut reaksi berikut, nah ini reaksinya. Ini reaksi pembakaran gas metana ya. Ini gas metananya CH4 dibakar itu artinya direaksikan dengan oksigen. Ya, hasilnya CO2 dan H2O. Jadi delta H negatif 800 kilojoule. Tadi apa arti negatif?
Negatif artinya kalor Lepas. dilepas ya. Jadi dia melepas kalor. Melepas atau menghasilkan ya. Melepas itu dengan menghasilkan sama. Apabila reaksi dilakukan dengan 1,6 gram gas metana, jadi gas metananya ini 1,6 gram, dan oksigen berlebih, temperatur sistem kalorimeter naik 20 derajat Celcius. Yang ditanya kalor jenis air berapa? Gitu. Ya. Ya, kita jawab. Konsep yang kita gunakan di sini adalah penentuan delta H dengan kalorimeter. Ya, ini ya, rumus-rumus kita tadi apa? Tadi udah kita catat rumus-rumusnya kan? Yang pertama bahwa Q larutan itu adalah M kali kalor jenis larutan dikali delta T ya, perubahan suhu larutan. Kalau ada kalorimeternya, dikasih tahu kapasitas kalorimeter, Q kalorimeter sama dengan C kalorimeter dikali delta T. Ya, lalu Q reaksinya sama dengan negatif dari Q larutan ditambah Q kalorimeter. Dan delta H-nya adalah Q reaksinya itu kita bagi dengan mol. Mana deh kok bergeser? Ya. Kita bagi dengan mol ya. Ini rumus yang akan kita gunakan. Gitu. Coba di sini apa yang mau dicari? Yang ditanya adalah kalor jenis air. Air ini dianggap larutan ya. Jadi C ini yang dianggap, yang dicari. C kalor jenis. Ya, air itu dianggap dengan larutan sama. Gitu. Nah, itu yang mau ditanya. Padahal kita dikasih tahu data delta ya kan? Itu. Berarti kita cari dulu Q reaksi. Pakai rumus ini delta H sama dengan Q reaksi bagi N. N-nya itu mol. Ya. Mol zat yang direaksikan. Oke, pertama berarti kita cari mol. Kita cari dulu mol. Coba yang dibakar siapa? Metana ya? Berarti kita cari mol metana. Ya, mol CH4 itu rumusnya gram dibagi mr. Gram metana itu yang ini 1,6 gram ya. Dibagi mr metana ini ya, mr-nya 16. Jadi 1,6 bagi 16 itu 0,1 mol. Nah, itu mol metana ya. Nah, sesudah itu kita gunakan rumus ini. Ya. Dari delta H sama dengan Q reaksi bagi N ya. Delta H-nya kan dikasih tahu nih, minus 800. Sama dengan Q reaksi per N ya. N-nya 0,1 ini, udah kita hitung. Jadi Q reaksinya berapa? 0,1 kali 800 kan? Ini kan pindah ini kali. Min 80. Iya, minus 80. Satuannya apa? Kilojoule. Karena ini kilojoule. Ya, ini kilojoule.
Ini harus diubah ke joule. Jadi min 80.000 joule. Bisa? Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita cari Ya, Bang. kikalorimeter. Ya. Karena kan C larutan, Ki larutan yang nggak bisa cari. Kikalorimeter bisa dicari. Ya. Nah, sekarang kita cari kalor yang diserap kalorimeter. Itu kita sebut kikalorimeter. Berapa? C kalorimeter dikali delta T. Ya, C kalorimeter berapa? Kapasitas kalorimeter dikasih tahu ini. Ya. Ini kan dalam kalorimeter boom yang mempunyai kapasitas kalor. Nah, ini kapasitas kalorimeter boom ya, 2000. Perubahan suhu berapa kenaikan suhu? Nih, temperatur sistem 20. kalorimeter naik suhunya 20 derajat Celcius. Naik itu berubah 20. Jadi delta T-nya 20. Jadi ini 2000 kali 20 40.000 ya. Itu Ki kalorimeter. Bisa ya sampai situ? Oke. Ayo. Ya, selanjutnya kita masuk ke rumus ini. Ki reaksi sama dengan ya, dari rumus Q reaksi sama dengan minus Q larutan ditambah Q kalorimeter. Q reaksi berapa? Kalorimeter. Q reaksi ini min 80.000 ya. 80.000 joule. Min Ya. min 80.000 sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter udah tadi ya. Q kalorimeter 40.000. 40.000. Ya, min dengan min mati ya. Nih, minnya dengan ini, min ini dengan min ini mati. Ditinggal 80.000 sama dengan Ki larutan ditambah 40.000 ya. Ini pindah berarti dapat berapa Ki larutannya? 40. 40.000. Ya kan 80.000. Ini kan berapa tambah 40.000 jadi 80.000. Berarti kan ini 40.000. Tahu ya, dari 80.000 kurang 40.000. Ya, Bang. Larutan itu sendiri rumusnya nih MC delta T. Ya, ini M larutan. Hati-hati, ini M larutan ya. Larutan ini dianggap air di sini. Ya, larutannya kita anggap air. Gitu. Jadi Ki larutan berarti M larutannya dianggap air. C larutan berarti C air kali delta T. Itulah yang 40.000. Masa air ini 500 gram. Kan? 500. 500. C air itu yang ditanya. Dikali delta T tadi 20 tadi delta T ini. Ya kan? Oh iya 20. Sama dengan 40.000 ya. 500 kali 20 atau kita matikan aja nih nolnya berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di 3 ini mati nolnya. Ya. Ditinggal 5 kali 2, 10. 10 C air sama dengan ini tinggal 40 ya. 3 nolnya udah mati. Berarti C airnya 40 bagi 10. 4 ya. Jadi 4 joule gram derajat pangkat min 1 derajat Celcius pangkat min 1. Itu satuannya ya. Jawabnya 4 ya. Dodol. Coba ada pertanyaan sampai sini?
Yang tadi Q reaksinya yang min 80 kilojoule kenapa Bang diganti jadi joule? Karena di sini C-nya dalam joule. Ini kan minta C air dalam joule dia. Ini pun kapasitas kalornya dalam joule. Nih, joule kali Kelvin pangkat min 1. Dalam joule dia. Itu penyebabnya, makanya harus kita ubah ke joule. Ini kan C kalorimeter dalam joule, C air pun diminta dalam joule. Makanya waktu kita mau masuk ke rumus ini, kita harus ubah dulu nih ke joule. Ini kan C kalorimeter, mau masuk ke sini harus diubah ke joule. Mau ke joule. Pokoknya ketika sudah masuk ke rumus ini, sesudah masuk ke rumus ini harus dalam joule. Ya. Kalau mau masuk ke rumus ini harus dalam joule. Ini kan belum masuk dia, masih delta H sama Q reaksi per N. Kalau di sini nanti dalam kilojoule. Tapi kalau udah mau masuk ke 3 rumus ini, dalam joule Q-nya itu. Kuncinya lihat satuan ini, deh. Biasa dalam joule. Lihat satuan kapasitas kalor. Sama kalor jenis. Kalau dia dalam joule, harus diubah ke joule. Kalau dalam kilojoule, biarkan aja kilojoule. Ya, ini kuncinya. Ada pertanyaan lagi? Aldi? Halo, halo, halo. Halo?